Apa arti asyhadu alla ilaha illallah? Ketika dialog di MUI, digertaknya orang-orang MUI, dia bilang asyhadu alla ilaha. Apa asyhadu? Apa yang disaksikan? Diam semuanya orang MUI gitu. Walaupun tukang HP itu nggak ada depan dia bilang aku menyaksikan ada tukang HP itu. Paham sifat 50 mana? Tunjukkan batang hidungnya. Biar panas-panas sekalian. Inna syuhudal abd li rabbih la ya'ni aktsara min syuhudi sifatihi wa alaihi wa madahiri fadlihi wa rahmatihi fa huwa la yastaqbil ni'matan illa wa yaghbituha bil mun'im al mutafaddil wa huwa Allah azza wa jalla wa la yataqallabu mutanaqqilan min halin ila hal illa wa yara anna Allah huwa al mutasarrifu bih wal musayyiru lahu. ومن شأن هذا الشعور إلى الثمر أن يصرف القلب من محبة الأغيار إلى محبة الله عز وجل إذ هو مصدر كل تفضل وعطاء وأن يغيب عنه تعظيم المخلوقات ليكف أمام عظمة الخالق عز وجل. Sesungguhnya penyaksian diri hamba terhadap Allah Tuhannya itu sekedar atau tak lain tak bukan selain menyaksikan sifat-sifatnya dan anugerah nikmat-nikmatnya. Itu masuk syuhud. Disyuhud kepada Allah itu istilah orang musyahadah itu. Istilah orang-orang 3M, ada buku pada 4M 3M. Ada buku 4M 3M. Musyahadah, mukasyafah, apalagi? Mujalasah, muraqabah, musyahadah, mukasyafah, apalagi? Yang M terakhir apa? Mujalasah. Itu musyahadah, syuhud itu menyaksikan Allah di situ. Maknanya adalah menyaksikan sifat-sifat Allah, menyaksikan nikmat-nikmat anugerah Allah. Itu maknanya, bukan menyaksikan Allah macam mana menyaksikan Allah. Apa kata ulama? Siapa yang mengklaim bisa lihat Allah terang-terangan begitu, kafir hukumnya. Bukan itu syuhud jadi maknanya. Syuhud itu syuhud majazi, bukan kita syuhud aku jadi saksi pernikahan, nampak pengantennya, nampak wali, bukan itu. Itu syuhud kepada Allah bukan seperti itu. Jadi syuhudul abdi li rabbih la ya'ni aktsara illa syuhud sifatihi wa alaihi wa ni'amihi dan seterusnya. Itu mana syuhud. Kita ulangi, sesungguhnya penyaksian diri hamba terhadap Allah Tuhannya sekedar, maksud penyaksian itu adalah tak lain tak bukan sekedar menyaksikan ya sifat-sifatnya dan juga anugerah nikmat-nikmatnya wa madhahir fadlihi ya min syuhudi sifatihi. Kalau diartikan illa boleh? Illa la yani aktsar bisa juga, bisa. Tapi di sini min sini lil bayan nih, membayankan macam mana syuhud yang bagaimana gitu. Jadi la ya'ni tidaklah memberi pengertian. Itu makna la ya'ni. Ya. La ya'ni tidaklah memberi pengertian lebih dari sekedar. Itu dia. Itu terjemahkannya. Aktsar min. Tidak memberi pengertian lebih dari sekedar menyaksikan sifat-sifatnya. Nah itu. Dari mana menyaksikan sifat-sifat Allah? Dari mana? Coba menyaksikan Allah. Tengoklah fenomena alam ini. Indahnya berarti indah betul Allah. Tertata dengan rapi bijaksananya Allah. Maha kuasanya dia menjadikan ini semua itu. Itu namanya syuhud sifat Allah Ta'ala. Diciptakannya makhluk seperti kita, lihat bagaimana kita nih. Bisa hidup dari embrio, ya Pak itu. Kita ini lebih kecil dari ugat-ugat lagi. Ugat-ugat kecil kan. Kita ini ugat-ugat itu dibagi 1 miliar lagi. Itulah kita. Pancaran sperma yang dititipkan di rahim istri, opium, udah. Itu miliaran itu opium pula opium, mabuk nanti. Nah, opium. Pemabukan nanti itu. Ada benih yang dipancarkan oleh sperma itu berapa cikal bakal makhluk yang akan jadi itu.
Miliaran itu. Miliaran. Miliaran itu. Satu Di pancaran itu satu yang jadi. 1, 2, 3 yang paling jadi. Yang kembar tuh. Miliar itu terpancar. Cuma kecilnya itu. Makanya saya bilang, bentuknya itu 1/1000 ugat-ugat. Saya bayangkan. Dari itu, kok tiba-tiba bisa begini? Nah, berpikir, menelaah, mengkaji, punya perasaan, membangun peradaban. Nah, gimana kira-kira? Menipu juga. Jangan lupa itu juga kelebihan juga itu. Bisa nipu dia. Ugat tadi bisa nipu, ugat tadi. Kan? Kan itu sekarang. Itu penemuan sekarang itu. Enggak terbantah itu. Bahwa dalam kecil berekor aja. iya, itu dia. Itu ugat-ugat tuh. Ugat tuh. Zigot. Zigot biologi. Ini belum tahu rupanya. Kalau dipotong kan besar dipotong. Teorinya nggak tahu, praktek paham kali Bos ini. Coba lah bayangkan. Ah, itu yang buat proses seperti itu jadi begini tuh gimana itu? Maha kudratnya, maha irodatnya, maha besarnya, maha agungnya, maha indahnya, maha sempurnanya. Itu baca itu sifat-sifat dirinya dalam ciptaan-ciptaannya itu. Itu maksud syuhud. Saksikan keagungan Allah dalam ciptaan-ciptaannya. Kenapa? Kita menyaksikan sifat-sifatnya dalam ciptaan-ciptaannya. Kok bisa seperti itu? Gimana itu? Hah? Termasuk tasahud. Dan kita pilih itu. Kenapa kita ini pilihan Tuhan kita ini? Tasahud dalam salat itu ini dia. Apa itu? Tasahud untuk asyhadu la ilaha illallah tuh. Iya. Ini dia, Iyalah. Qurannya. Iyalah. Iya kan? Jadi kita ini dipilih Tuhan ini. Sini. Sini. Pilihan. Bayangkan dari sekian miliar tadi itu, yang jadi cuma satu. Kitalah dia. Bukan yang kemungkinan kembaran-kembaran kita dalam 1 miliar itu. Kita yang jadi. Inilah dia. Kita yang terpilih. Hah? Kira-kira. Hah? Ada tuh kira-kira. Siapa yang menentukan semua itu? Hah? Ya kan? Nah, itu. Jadi saksikan ciptaan-ciptaan Allah, karena di balik itu semua makhluk ini menggambarkan, mendeskripsikan tentang kemahaan Allah dengan sifat-sifatnya. Itu syuhud sifat-sifat Allah Ta'ala. Oke. Nah, wa alaihi nikmat-nikmatnya tadi. Ya Allah. Jadi menyaksikan Allah itu menyaksikan sifat-sifatnya dan nikmat-nikmatnya. Dari dia ini nggak ada, mau dari mana lagi coba? Yang nafas naik turun ini, rezeki yang dinikmati, bisa beraktivitas dan semua kenikmatan dirasakan. Dari mana kalau bukan dari yang Maha Satu datangnya? Menyadari itu berarti kita menyaksikan Allah Ta'ala. Menyadari itu bahwa dari dia yang Maha Satu, berarti kita bersaksi kepada dia, kita menyaksikan dia. Nah, itu. Pada sifat dan nikmat-nikmatnya. Wa madahir fadlihi wa rahmatihi. Madahir. Madahir itu orang bisa ngartikan fenomena bisa. Atau wujudlah. Apa istilahnya? Implementasi apa? Dari fadlihi wa rahmatihi. Karunia dan rahmatnya. Kenapa pun yang ada ini nggak lepas daripada anugerah dan rahmat Allah Ta'ala. Semua yang ada ini. Adanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Ustaz, saya baca tafsir tentang ini. Zalikal kitabul la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya lihat di situ tafsirannya bil ghaib itu. Kenapa mereka tidak? Apakah ini maksud ketika bahwa Allah itu bukan maksud apa? Di situ tafsirannya Allah nggak ada di situ. Terus namanya tafsir apa? Gini maksudnya gini ya, kita surga, neraka, hisab, iya. kubur, itu yang dibuatnya definisi. Baik. Lalu apakah bisa dikatakan dan tidak dimasukkan ya bahwa Allah itu sebenarnya nggak gaib, nyata gitu. Bisa baca tafsir apa? Jalalin, bukan? Mungkin dalam. Apakah saya salah gitu? Enggak betul, bagus, betul. Gini, di antara nama Allah itu zahir dan batin. Lihat. Allah diimani zahir, juga diimani batin. Zahir nyata.
terang. Nggak butuh bukti lagi gitu bahasanya. Tapi Allah juga menamakan dirinya batin, tersembunyi. Seakan-akan tak tergapai. Jadi mana betul ini? Dua-dua betul. Itu juga mana gaib dan batin tadi itu. Allah gaib dan batin. Kalau digapai dengan indera. Itu Allah batin. Kalau indera yang ingin menjangkaunya. Karena nggak akan terjangkau. Gaib Allah dari indera kita. Tapi Allah zahir. Bahkan azharul zawahir Allah itu. Dalam kajian Nahu bahkan dikatakan a'raful ma'arif Allah itu. Ketika saat akal yang menggapainya. Nah itu. Jadi kalau gaib dimaksud di situ sesuatu yang tidak dideteksi dengan indera, Allah gaib. Betul. Allah apa namanya? Allah gaib, betul. Tapi kalaulah yang dimaksud bahwa Allah itu cukup jelas terang nyata, udah. Ketika saat akal mencoba untuk menemukan dirinya, maka Allah tidak gaib sama sekali. Itu kenapa yang gaib itu maksudnya surga neraka. Nah, karena surga neraka itu hanya bisa kita imani melalui nas. Bisa dipahamkan begini juga, dengan kata lain. Af'al dan sifatnya itu yang zahir. Wujudnya gaib, bisa begitu. Kan nggak mungkin dengan indera wujudnya, tapi kalau sifatnya af'alnya kan nampak jelas nih. Nggak, begini maksudnya. Bukan af'al, tapi gini. Muta'allaq kalau bahasa tauhid kita. Muta'allaq. Sasaran, ini peran fungsi daripada sifat-sifat Allah dan af'alnya itu yang kita lihat. Kita bukan melihat af'al Allah, melihat apa namanya? Action. Ya, daripada af'al dan sifat Allah itu ini. Wujud ciptaannya, itu yang kita lihat. Iya. Bukan af'al sifatnya. Mana kita bisa lihat sifat? Iya. Ya kan? Amin. Jadi syuhud itu pun, syuhud sifat Allah itu maknanya syuhud aksi daripada sifat Allah itu. Tak muta'allaq sifat Allah itu, bahwa Allah menjadikan dengan luar biasanya ciptaan ini, kita timbul keyakinan tanpa ragu bahwasanya pasti ini datang dari yang punya kuasa luar biasa absolut tanpa batas. Dia ta'alluq kepada semua yang jaiz. Nah, itu. Begitu kita memahaminya. Oke. Ya, Pak Ustaz. Baca. Jadi di sinilah mungkin saya temukan tuh kenapa enggak dimasukkannya Allah. Iya. Ayusaddiquna bima ghaba anhum wa lam tudrikhu hawasuhum. Nah, betul. Iya. Wal jannati wan nari was sirati wal hisabi wa ghairi dzalika mimma akhbara anhu Al-Qur'an awin Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Jadi ghaba anil hawas. Gaib dari indera-indera kita, nggak bisa digapai oleh indera, surga, neraka, malaikat dan sebagainya. Cuma karena Allah tuh lebih dulu digapai dengan akal, jadi orang nggak melibut lagi. Allah tuh memang nggak digapai dengan indera, nggak mungkin. Allah digapai dengan indera. Di akhirat pun kita lihat Tuhan, Allah tuh nggak digapai dengan indera. Gaib juga. Tetap Allah itu gaib dari indera kita, dunia akhirat gaib dari indera kita. Nah, kalaupun kita melihat, bukan melihat seperti lihat benda. Artinya kita bisa ihatoh kepada Allah Ta'ala. Enggak. Paham ini kira-kira? Menikmati gitu ya? Menikmati. Iya. Melihat Allah. Tapi jangan dianggap indera kita menggapai dirinya. Nah, ketika itu ditinjau dari indera, ditinjau dari akal, Allah digapai seterang siang bolong terbitnya matahari. Nyata betul. Nah itu maksudnya. Sehingga nggak disinggung Allah di situ. Nggak disinggung. Yu'minuna bil ghaib, Allah nggak disinggung. Kenapa? Karena Allah itu digapai terang benderang nyatanya dengan akal. Sementara yang tadi itu nggak bisa digapai dengan akal. Kenapa? Karena semuanya sam'iyat, khobariyah namanya. Digapai dengan melalui berita yang benar kita dapati. Dari siapa? Dari benarnya sang utusan yang bawa berita. Nah, itu. Oke? Bisa untuk pendekatannya melihat Allah itu tidak dengan indera seperti kita mimpi. Kita
Kita melihat, Bisa. memegang, Bisa, indera kita bisa, mengambil. bisa, bisa. Gravitasi ada nggak? Ada nggak gravitasi? Hukumnya pun ada. Siapa yang bisa menggapai gravitasi dengan inderanya? Melihat, mendengar, menyentuh, dan sebagainya. Ada. Ada nggak? Ada nggak gravitasi? Gerakan menarik ke bawah. Siapa yang bisa menggapai gravitasi dengan inderanya? Tidak ada yang mengingkarinya. Nggak ada yang mengingkarinya, tapi nggak ada juga yang menggapainya. Kalaulah makhluk aja ada yang begitu, kira-kira Tuhan yang menciptakan itu, yang buat aturan-aturan, undang-undang seperti itu di dalam kausalitas ciptaannya ini. Kira-kira. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Itu dunia akhirat itu. Bukan dunia saja. Dunia akhirat. Artinya, kita melihat Allah itu bukan artinya indera kita menggapainya begitu. Bagaimana indera kita menggapai yang kita lihat lain-lainnya. Gitu. Kira-kira. Nah. Dan kita bisa melihat di sini, ini melihat begini, ini salah satu bentuk penglihatan. Kita nggak tahu model melihat bagaimana lagi Allah siapkan untuk hamba-hambanya di akhirat nanti terhadap dirinya. Paham? Ya kan? Artinya berbeda kekuatan indera di sini sama di sana. Melihat macam melihat di dunia. Apa hukum melihat di dunia? Jarak pandang, cahaya, kan itu kan? Kan itu kan? Kalau andai kata ketentuan itu nggak ada, penglihatan gagal, nggak ada penglihatan. Begitu penglihatan. Nah, apakah penglihatan di dunia seperti ini? Itu juga di sana kira-kira. Apa pencahayaannya? Lightingnya apa lightingnya? Sehingga Tuhan bisa jadi nampak terlihat, nggak gelap kira-kira. Jadi yang kita buat ini nih salah satu bentuk yang Tuhan bangun sebagai penglihatan di sini. Di sini begitu penglihatannya. Di sana kita nggak tahu lagi macam mana modelnya. Iya kan? Kan betul kan? Bisa lihat kalau gelap gulita? Bisa kira-kira lihat? Nggak bisa. Hukum melihat udah ditetapkan Tuhan begitu model melihat. Hukum melihat di dunia seperti itu, berhadap-hadapan, bantuan cahaya, jarak pandang dan sebagainya kan begitu. Iya kan? Barulah terjadi penglihatan. Kalau ketentuan itu nggak berlaku, nggak terjadi penglihatan. Apakah harus begitu di akhirat? Haruskah berhadap-hadapan? Itu kenapa kata Mu'tazilah, Syiah, kemudian Ibadiyah. Mu'tazilah, Syiah, Ibadiyah berpendapat bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat dunia akhirat. Kenapa? Karena melihat itu berarti menjadikan Tuhan sebagai objek. Gimana kira-kira? Ayo coba bantah itu. Cobalah bantah. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan lupa cuma kita satu-satunya. Kita satu-satunya yang mengatakan bahwa Allah itu dilihat dengan indera. Dilihat dengan tubuh, tapi bukan menggapainya. Bukan ihapah kepada Allah Ta'ala. Coba bantah. Kita dikeroyok di sini. Mu'tazilah, Syiah, Ibadiyah mengatakan Tuhan tidak akan bisa dilihat selama-lamanya. Dunia akhirat. Kenapa? Karena penglihatan menempatkan Tuhan pada objek penglihatan. Ada di sisi, ada di arah, berhadapan dan sebagainya. Gimana kira-kira? Karena begitu. Itu yang mereka paham dan melihat. Jadi apa yang berlaku di sini, begitu juga di sana. Maka nggak mungkin kata mereka. Nah, kalau kita lain, ini sekedar salah satu bentuk melihat yang ada di dunia. Di akhir kita nggak tahu lagi macam mana. Kita terima imani aja. Karena Allah bilang, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu kita balance ini antara nakal dan akal. Pertimbangannya di sini. Dan begitu seterusnya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Penglihatan kita aja berbeda dengan penglihatan Musa. Ya, bisa. Kan begitu. Apakah sama penglihatan kita dan penglihatan malaikat? Butuhkah malaikat bantuan cahaya untuk bisa melihat kita atau melihat objek yang dilihatnya? Kira-kira
Hmm. Kan? Ya kan? Allah. Tahulah kita luasnya ciptaan Allah Ta'ala. Jadi ciptaan Allah saja pun tak terlingkupi kita. Hakikatnya bagaimana? Konon lagi yang menciptakan itu semua. Nggak bisa ihatah terhadap Allah, ilmu apapun dia. Nggak bisa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Bagi dia nggak ada beratnya bagi Tuhan ini. Ngatur-ngatur ini semua ini nggak ada berat sama dia. Mau kuhancurkan pun semua, mau apa kalian rupanya? Mau apa? Mau nuntut apa kalian? Hah? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Mau apa kalian rupanya? Oh jangan Tuhan, jangan. Nggak boleh. Gitu. Macam Yahudi. Yahudi gitu akidahnya. Tuhan bisa kalah bergumul sama Nabi Daud. Nabi Daud gagah perkasa. Kenapa? Tuhan pun dikalahkannya. Gilanya akidah seperti itu. Kenapa? Karena akidah tidak dibangun di atas akal sehat, logika dan nalar. Hukum akal terbagi 3. Itu kunci semuanya. Itu kunci semua dari yang kita bincangkan ini. Kunci dari semua. Untuk memahami Tuhan. Itu. Nggak paham itu, minta maaf saya. Betul-betul nggak paham Tuhan. Nggak akan ngerti Tuhan. Nggak paham hukum akal dibagi 3. Nggak akan pernah ngerti tentang Tuhan. Betul saya katakan. Nggak akan ngerti. Apa maksud wajibul wujud? Apa maksud jaizul wujud? Nggak akan ngerti. Apa maksud mustahilul wujud? Nggak akan ngerti. Minta maaf saya. Apa aja? Kalau kita melihat di dunia ini kan dia pakai batasan gitu Mas. Tapi kalau nanti kita melihat Allah gitu Itulah dia. Kan ku bilang tadi. Melihat di dunia ini satu bentuk yang Allah buat, berlakunya di sini. Apakah di sini juga di sana seperti itu? Harus begitu juga. Yang buat tatanan aturan melihat di sini itu dia. Mau disobek-sobeknya atau dibuatnya lain di sana suka hati dia lah pula. Kan begitu. Ku robek aturan di sini katanya. Ku buat beda di sana. Kan gitu kan? Paham kan? Ya kan? Kan gitu kan? Di sini gini. Di sini bisa bertahan kita hidup kalau ada asupan makanan, kedap udara, nah itu kan? Pernafasan. Begitulah memang dibuatnya aturan hidup di sini. Itu undang-undang hidup yang dibuatnya. Apakah dia harus ikut gitu juga di sana gitu? Dipaksa juga, Tuhan ikut macam di sini juga. Kalau nggak kena belacan, nggak lurus jalannya gitu. Apa dia nggak bisa dibuat hidup tanpa makan? Malaikat apa? Cuman malaikat hidup malaikat? Nggak pernah makan? Kok ini hidup? Karena dia memang mau begitu. Jadi bisa dibuat macamnya apa saja gitu. Nggak mesti macam di sini. Paham kira-kira? Jadi melihat hidup, kemudian keberlangsungan hidup, nggak mesti ikut di sini. Nggak mesti ikut di sini. Dan dibuktikannya tadi ada malaikat yang nggak, ada makhluk yang nggak ngapa-ngapain macam kita hidup juga. Kalau kita macam itu mati kita udah duluan. Nggak bernapas, nggak makan. Pernah dengar banyak mereka punya paru-paru untuk bernapas? Tak, bukan apa, takutnya sakit paru-paru malaikatnya nanti. Naik turun kan, kena angin malaikat, kena angin naik turun, kan itu kan? Masuk angin aku hajab juga. Pasrah ada dokter malaikat paru-paru, ngurus paru-paru malaikat. Kira-kira. Nah, coba cerna dengan akal sehat. Yang buat di sana bisa hidup tanpa kausalitas akan-akan yang kita alami, dia juga yang buat di sini seperti itu. Suka hati aku, jangan kalian atur aku katanya. Aku yang ngatur semuanya. Mau ku balik ini suka hati aku katanya. Ya kan itu kan? Ya kan? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan anggap kausalitas nih Tuhan terjebak dengan itu, harus begitu. Kalau nggak begitu, dia pun bingung macam mana ngurusnya. Bukan begitu.
Aku pening nanti nih. Bisa begitu Tuhan gitu. Nanti di akhirat nanti macam mana? Kalau misalkan udara habis ya, macam mana caranya nih ngurus kalian ini? Di sini bisa ada udara, di sana macam mana? Karena di luar angkasa udah gak ada udara. Takut aku di surga pun gak ada udara lagi nih, macam mana kira-kira nih? Inilah pening ngurus kalian ini. Bisa gitu? Jadi beban juga dia. Ngatur makan. Ngatur makan kalian lagi. Cateringnya macam mana? Gak bisa gitu Tuhan. Bisa Tuhan ngalami begitu. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nah, jadi suka hati dia. Cukup dengan satu kata mengungkapkan semua ini. Innahu ala kulli syai'in qadir. Selama dia jaiz akli, apapun itu akan dijangkau dengan kudratnya. Tanpa batas, absolut. Selama dia jaiz akli, kudrat Allah dan iradatnya akan meliputi, menjangkau, meliputi, dan menguasai itu semua. Selama jaiz akli. Tapi kalau wajib akli, mustahil akli, nggak ada urusan kudrat Tuhan dengan itu. Nah, okay. Lari gaji. Okay. Fahuwa la yastaqbil ni'matan illa wa yarbituha bil mun'im al-mutafaddil wa huwa Allah azza wa jalla. Orang tersebut tidaklah menerima nikmat, menerima satu nikmat, melainkan dia ikat nikmat itu dengan sang pemberinya yang telah menganugerahkan nikmat tersebut, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada satu nikmat pun yang dia terima, dia sadari, dia rasakan, melainkan itu semua mengingatkannya kepada sang pemberi nikmat. Inilah dia, inilah syuhud itu, ini syuhud yang luar biasa. Ini yang didambakan oleh orang-orang soleh, orang-orang alim. Bagaimana nikmat sekecil apapun itu menyadarkan mereka, mengikat rasa sadar dalam diri mereka kepada sang pemberi nikmat itu. Begitu terus, dan enggak? Pertanyaannya, kapan nikmat Allah pernah putus dari kita? Kalau begitu berarti orang ini enggak pernah putus dari Tuhan. Kenapa? Setiap nikmat dapatkan, ingat Tuhan. Setiap nikmat datang, ingat mun'im, ingat mun'im, ingat mun'im. Kenapa? Mun'im itu sumbernya. Nikmat itu yang datang dari dia. Bisakah nikmat ada tanpa mun'im? Bisa kholqun ada tanpa khaliq? Bisa langit ada tanpa tukangnya? Kalau begitu berarti ketika melihat langit pasti teringat tukangnya. Ketika merasakan nikmat pasti ingat mun'imnya. Jadi ada orang-orang di antara hamba Allah, orang-orang yang ketika nikmat itu di hadapannya, dirasakannya, otomatis hatinya dan akalnya tertuju kepada sang pemilik dan pemberinya. Mun'im tadi. Inilah syuhud hakiki kepada Allah. Inilah makna orang yang tidak pernah lepas zikir kepada Allah Ta'ala. Apa zikir sini? Ingat kepada Allah, bukan nyebut. Kalau nyebut masih bisa tak ingat. Tapi kalau ingat, nggak nyebut pun nggak ada masalah. Karena hakikat zikir adalah mengingat, bukan menyebut. Nyebut itu arti kedua dari kata zikir. Bukan arti hakikat daripada zikir. Karena lawan zikir itu bukan tidak menyebut, lalai. Dia pun nggak ngertinya itu yang ditanyanya itu. Dia pun yang ditanyanya nggak ngerti juga dia itu. Kenapa? Yang dipikirnya itu saksi itu bisa melihat Tuhan itu. Itu yang ada di benaknya. Dia pun jelebaunya itu nggak ngerti apa yang ditanyanya. Apa arti asyhadu alla ilaha illallah? Apa arti asyhadu? Apa arti asyhadu? A'lamu ilmal yaqin annahu la ilaha illallah. Itu artinya. Asyhadu itu artinya aku yakin seyakin-yakinnya. Aku benar-benar tahu dengan sepenuh yakin. Gak ada Tuhan selain itu arti asyhadu. Lihatlah semua buku.
Asyhadu itu bukan aro, bukan melihat, bukan. Begitu kuatnya keyakinan atas dasar pengetahuan tadi, seakan-akan disaksikannya. Itu dia, kenapa disebut asyhadu. Paham ini? Paham, Ustaz? Yang nanya pun nggak ngerti itu. Anehnya katanya, pernah ketika dialog di MUI, digertaknya orang-orang MUI, dia bilang asyhadu alla ilaha, apa asyhadu? Apa yang disaksikan? Diam semuanya orang MUI katanya. Nggak bisa jawab. Dan bau juga lah mati. Berarti nggak ngerti selama ini asyhadu itu apa artinya, apa maknanya. Asyhadu artinya a'lamu haqqal ilmi, a'taqidu i'tiqadan jaziman, itu mana asyhadu. Asyhadu maknanya a'taqidu i'tiqadan jaziman alal ilmil yaqin annahu la ilaha illallah. Itu hakikatnya. Begitu kuatnya keyakinan itu atas dasar ilmu, seakan-akan disaksikannya. Nah, itu dia. Seakan-akan tersaksikan begitu di depan matanya. Begitu yakin dia. Seperti ini sederhana sebetulnya ini. Apa mungkin HP ini yang ada nggak tukang HP? Aku bilang gini sekarang. Asyhadu bahwa ada tukang HP ini. Aku yakin betul. Nggak ada ragu dengan itu. Gimana kira-kira? Betul nggak itu kesaksiannya? Betul nggak kesaksiannya itu? Itulah makna asyhadu. Bukan kata toriko-toriko tuh apa kau saksikan? Aku belum mimpi kok. Mimpi itu asyhadu. Bukan mimpi asyhadu. Jelebau. Ini akidah. I'tiqadan jaziman. Ilmal yakin. Dengan bukti-bukti yang menguatkannya. Seperti HP ini. Nggak akan mungkin ada orang waras, sehat akalnya, bisa meyakini HP ini ada, tukangnya nggak ada. Jelebau yang bisa gitu. Sebaliknya, siapapun orang yang waras, punya akal sehat, kalau dia yakin HP ini nyata ada, pasti lebih yakin ada tukang HP-nya. Walaupun tukang HP itu nggak ada di depan dia, dia bilang, aku menyaksikan ada tukang HP itu. Dengan yakin aku udah ada HP ini. Nah itu. Paham? Nah, sadaqallah, selesai. Lari gaji. Paham asyhadu. Ini asyhadu maknanya. Jangan nggak ngerti asyhadu. A'lamu ilmal yaqin wa a'taqidu i'tiqadan jaziman alla ilaha illallah. Itu hakikatnya. Kenapa kau begitu yakin? Karena keyakinanku di atas pengetahuan yang pasti. Kenapa kau bisa seperti itu? Karena nggak akan mungkin ada asar tanpa mu'athir. Ini semua asar. Mulut kau yang bercakap pun asyhadu itu asar juga itu. Mulut kau yang bertanya, apa itu asyhadu? Itu pun asar itu. Ada mu'athirnya. Cuma orang gila yang bisa meyakini ada asar tanpa mu'athir. Sebaliknya, orang waras lebih yakin ada mu'athir tanpa asar. Ya kan? Mana lebih pasti? Mana lebih pasti? Wujud tukang HP atau wujud HP ini? Mana lebih pasti? Mana lebih pasti? Kenapa? Karena HP ini tidak akan pernah ada tanpa tukang HP. Tapi tukang HP nggak perlu ada ini, dia ada. Paham? Jadi kalau gitu kesimpulannya, lebih kental wujud tukang HP daripada HP ini sendiri, yang di depan mata kita nih. Ha. Itu asyhadu artinya. Itu arti asyhadu. Kita nggak perlu ngelihat tukang HP itu untuk meyakini keberadaannya. Setelah kita memahami bahwa ini tidak akan pernah ada kalau tanpa dia. Itu asyhadu mananya. Yang orang nggak paham. Nah ini gini nih. Ini kalau nggak ngaji sifat 20, hukum akal dibagi 3, nggak ngerti. Dari sana ini digali. Maka saya bilang tadi, saya minta maaf. Kalau nggak paham hukum akal dibagi 3, nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Dalam batasan kemampuan kita sebagai manusia biasa.
Lain lagi kalau pengenalan itu dengan zauk itu lain cerita. Ini pengenalan dengan akal terlebih dahulu sebelum zauk. Zauk itu belakangan. Kalau akal nggak ada zauk. Karena namanya pengetahuan, namanya makrifat berdiri di atas ilmu. Tanpa itu nggak akan ada. Mohon maaf saya, minta maaf saya. Jangankan orang-orang macam begitu, yang duduk-duduk di kelambu-kelambu, minta maaf. Yang pelajarnya saja pun, yang duduk di majelis, maksudnya belajar, mengaji, di kelas, di kuliahan, di majelis, pun nggak paham hukum akal dibagi tiga. Dimana ini adalah buahnya. Yang saya sampaikan ini buah daripada pemahaman hukum akal dibagi tiga. Jangankan yang di balik-balik kelambu batang pisang itu, yang sekuler nih, sekolah bukan sekolah bukan. Yang kaum terpelajarnya pun formal non formal pun nggak ngerti juga tentang hukum akal dibagi tiga. Mohon maaf. Minta maaf saya kata. Saya tantang mahasiswanya, dosennya yang paham hukum akal dibagi tiga dan paham sifat 20, paham sifat 50. Mana tunjukkan batang hidungnya. Biar panas-panas sekalian. Mana tunjukkan. Tunjukkan sini. Mohon maaf. Ya sekali-sekali kita sombong nggak apa-apa lah. Kenapa banyak orang merendah-rendahkan ini? Merendah-rendahkan ilmu ini, menghujat ilmu ini, memutarbalikkan fakta ilmu ini, menyudutkan ilmu ini, menjadikan kambing hitam ilmu ini. Dibilang kajian kebat sampai ada kalimat, jangan kaji sifat 20, gila Glenn. Gila kepala tuk kau. Yang tak pamilah maka gila, dia nggak kenal Tuhannya. Yang tak mengkaji inilah maka gila dia. Kenapa? Dia nggak pernah kenal Tuhannya. Ya. Ya, mutafaddilun la yataqallab mutanaqqilan. Tidaklah dia yataqallab mutanaqqilan. Kita beraktivitas bisa mutanaqqilan min hal, berpindah-pindah dari satu kondisi keadaan kepada keadaan. Bagaimana manusia ini hidupnya? Sebagaimana manusia menjalani kehidupannya, kondisi keadaan yang dia berpindah-pindah. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang duka, kadang nikmat, kadang ujian, kadang coba. Apalagi kira-kira. Apapun yang dialami. Wala yataqallabu mutanaqqilan min hal ila hal illa wa yara. Illa wa yara anallahu wal mutasarrif bihi. Melainkan dia menyaksikan, dia melihat Allah lah yang mengendalikan dirinya, yang menentukan bagaimana gerak aktivitasnya. Allah mutasarrif, Allah yang menguasai dirinya dan mengendalikannya. Dia sedih, dia duka, dia bahagia, dia nikmat, dia ujian sebagai semua Tuhan yang mengendalikan. Nah, wal musayyir lahu, Tuhan yang menjalankan bagaimana kehidupan yang dia alami, dia jalani. Wa min sya'ni hadha syu'ur idza istamarra. Lihat ini. Ini luar biasa. Wa min sya'ni hadha syu'ur. Di antara peran daripada perasaan yang seperti ini. Perasaan apa ini? Perasaan senantiasa dalam kesadaran Allah, ada dalam ingatannya. Apapun yang dirasakannya semua dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Nikmat apapun yang dirasakan dia kembalikan kepada mun'imnya. Karena nikmat itu asar, tidak akan pernah ada tanpa mu'athir. Mu'athir adalah mun'im hakiki Allah Subhanahu wa taala. Udah. Min sya'ni hadza syu'ur idza istamarra, kalaulah perasaan seperti ini terus berkelanjutan di dalam dirinya. Udah, itu yang dirasakannya. Ayasrifal qalba min mahati, akan memalingkan hati dari kecenderungan cinta kepada dunia menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Idhuwa masdar, dikarenakan Allah itu adalah sumber, masdar kulli tafaddulin wa ata, sumber dari semua anugerah dan pemberian yang sampai kepadanya. Wa ayaghiba anhu, pupus dari dirinya, raib hilang semuanya, ta'zimul makhluqat,
keagungan, kebesaran makhluk semua sendiri Allah Ta'ala. Liyakifa, agar dia dapat berdiri tegak di hadapan kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teorinya. Prakteknya masing-masing. Sederhana teorinya. Dari Tuan Guru kita yang agung dan mulia, Sayyidi Syekh Al-Syahid Al-Imam Al-Rabbani Al-Qutub As-Samadani, Sayyidi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Qaddasallahu sirra wa radi anhu wa arda wa ataba mathwahu bi arfin syadhin min ridwanin wa rahmatin wa lutfin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sederhana dari beliau. Apa itu? Sadari saja. Sekecil apapun nikmat yang mampir di sisimu, itu datang sebagai surat cinta dari yang mengirimnya. Mun'im al-hakiki. Itu athar dari mu'athir al-hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tetap seperti itu dalam ingatan dan kesadarannya, perlahan pupus semua kecenderungan hatinya kepada dunia. Akan berpindah hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang takzimnya kepada apapun aghyar selain Allah Ta'ala. Agar dipenuhi hati itu dengan ta'zim hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna zikir yang sesungguhnya. Ini juga makna syuhud dalam arti yang seperti tadi disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين